Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu doakan semoga kita selalu sehat-sehat ya. Nah, gimana semangatnya? Ini sudah jam siang loh, habis sholat istirahat. Kita lanjut jam terakhir ya. Ya, Bu. Ngantuk, Bu. Ya, ngantuk. Oke, nanti kita semangatin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita kembali berdoa. Walaupun sudah jam terakhir, kita harus memulai semua kegiatan dengan berdoa. Baik, saya persilahkan Mas Danang untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa sebelum memulai pembelajaran. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih. Ya. Baik, sebelum memulai Ibu presensi dulu ya. Nah, ini karena sudah jam terakhir nih, siapa nih temannya yang nggak hadir? Apa hadir semua? Gimana ketua kelas? Hadir semua ketua kelas? Ada yang pulang duluan, Bu. Ada yang pulang duluan tadi, Bu. Ada yang bolos lagi ya? Iya. Anton tadi kayaknya loncat pagar itu, Bu. Waduh, ini Anton ya. Itu contoh yang buruk ya, anak-anak. Nggak boleh ditiru. Nanti Ibu panggil ini. Lapor Ya, ke Bu. ini, ke BK. Anton ini sering bolos pada jam terakhir. Baik, kita doakan si Anton semoga cepat kembali ke jalan yang lurus ya anak-anak. Iya, Bu. Amin. Tadi diajak, Bu, cuma saya tidak mau. Wah, bagus sekali. Mas Danang nggak boleh ikutan kalau ada yang salah, ya. Iya, Bu. Karena sayang sama pelajaran biologi, Bu. Biasanya juga mau. Alhamdulillah ya. Ya, oke. Sebelum kita lanjut materi, Ibu mau ngecek dulu. Apakah masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Minggu lalu itu kita belajar tentang keanekaragaman hayati, khususnya di bagian persebaran. Nah, persebarannya di wilayah Indonesia ada yang masih ingat? Dibagi ke dalam berapa wilayah? Ayo, siapa? Ada 3, betul. Bu. Betul sekali. Apa saja tuh wilayahnya? Wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah sama timur, Bu. Iya, betul sekali. Ranap ya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya Rana. Ya, betul sekali. Materi minggu lalu membahas tentang persebaran, yaitu Indonesia dibagi ke dalam 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih terkait dengan KD 3.2, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah melakukan pembelajaran, jadi melalui tayangan video peserta didik dapat mengkategorikan ancaman dan upaya-upaya pelestarian keanekaragaman hayati dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengkategorian ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Jadi kegiatan gambaran hari ini anak-anak nanti akan berkelompok, kemudian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya dan mempresentasikannya. Baik, nah saya lihat ini semuanya lagi lesuh-lesuh. Sudah, ayo semangat, ini jam terakhir sebelum kita pulang. Baik, untuk memulai membangkitkan lagi semangatnya, kita lakukan tepuk semangat ya. Ikuti Ibu Guru ya. Baik, jadi tepuk semangat. 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 Baik, kita ulang lagi ya. Ayo semuanya. Perbaiki duduknya, rentangkan tangannya biar peredaran darahnya lancar. Ini sudah full materi nih di otaknya dari pagi hingga sampai jam terakhir ini. Oke, kita mulai. Tepuk semangat.
Ingat. Gulung-gulung. Semangat. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat, Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Baik. Untuk mengawali kita masuk ke materi, Ibu akan putarkan video. Silahkan dicermati ya. Ya. Ya, Bu. Suaranya muncul. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Sudah ada? Nah, mantap, Ada, Bu. kecil. Ingat ya. Habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Apabila ibaratkan jam, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada 4 detik terakhir adalah masa di mana beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang selamanya. Harimau Jawa yang karismatik. Jadi permasalahan sehingga untuk data-data tentang jenis-jenis yang lain itu bahkan hasil tinggi. Pengamat yang atau fatwa yang tidak terlalu mempunyai nilai jual itu yang tidak ada, padahal itu kemungkinan yang lagi ketidakjadian berjalan. Contoh sederhana seperti kambing hutan yang Sumatera, seperti kelinci hutan yang Sumatera. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang memperhatikan. Membunuh harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Baik. Itu tadi video yang Ibu tayangkan. Dicermati ya anak-anakku. Ya, Bu. Baik. Nah, sekarang dari video tersebut, nah, diskusikanlah bersama anggota kelompok. Pertama, apakah yang menyebabkan kelangkaan keragaman hayati di Indonesia? Yang kedua, apakah akibat bila kelangkaan tersebut terus terjadi? Dan yang ketiga, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kelangkaan tersebut? Nah, karena ini tugasnya berkelompok, jadi sekarang kita akan berdiskusi. Saya bagi dulu kelompoknya ya. Kelompoknya itu sesuai dengan pertemuan yang lalu saja ya. Jadi kita bagi ada 3 kelompok. Kelompok 1 itu Indah dan kawan-kawan. Kelompok 2 itu ada Danang dan anggotanya. Dan kelompok 3 itu ada Bu Inta dan anggotanya. Baik. Iya, Bu. Nah, selanjutnya silakan Danang maju untuk mengambil LKPD dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Silakan ketua kelas. Ya, Bu. Siap. Ya, Bu. Ini ada 3, silakan dibagi ya. Jangan rebutan, Ya, semuanya Bu. cukup. Oke. Ya, Silakan ini Indah. mengatur bangkunya. Sama kamu. Ya, silakan atur bangkunya, duduk bersama anggota kelompoknya. Ya. Baik. Nah, silakan dibuka semua LKPD-nya. Sudah dilihat? Oke, Ya, Ibu sudah, beri Bu. waktu. Silahkan berdiskusi. Silahkan berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya selama 15 menit saja ya. Ya, Bu. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Coba Ibu explore dulu. Ada gambarnya kelihatan? Ada, Ya, Bu. Bu. Nah, berdasarkan gambar di atas kira-kira peristiwa apa nih yang terjadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kebakaran Coba. hutan ya, Bu. Angkat tangan. Bisa jawab. Itu kayaknya Samson lagi duduk-duduk, Bu, gambarnya, Bu. Ya, angkat tangan dulu ya. Siapa nih? Coba Danang deh. Coba. Jadi jangan rebutan ya, biar kelasnya nggak gaduh. Gua yang akan nunjuk. Oke, Danang, kira-kira gambar ini menunjukkan peristiwa apa? Kebakaran hutan, terus gunung Ya. meletus, Bu, longsor.
Oke, Tahu itu, terima itu kasih Pak kasih Danang Samsul yang ya. duduk-duduk itu, Bu. Iya. Iya, ini mungkin dia lagi melamun ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk pengamatannya temannya. Oke, ada yang beri gambaran yang lain lagi? Coba Indah, kelompoknya Indah. Indah. Apa ya, Bu? Penebangan Iya, pohon kira-kira. apa, Bu, itu, Bu? Iya, betul sekali. Apalagi? Tanah longsor, Bu. Perburuan, Ya. Bu. Perburuan liar. Ya, tanah longsor. Iya, wah, hebat-hebat semua anak-anakku ini. Jam terakhir tapi semangatnya masih pol. Baik, jadi berangkat dari gambar-gambar dan video yang tadi akan dikerjakan tugas LKPD-nya secara berkelompok ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, Ibu akan berkunjung ke meja-meja kalian. Siapa nih? Ada masalah di kelompok 1? Aman? Aman, Bu, aman. Oke, Ibu ke meja kelompok 2. Gimana kelompok 2? Bisa dikerjakan? Kelompok 2 aman, Bu. Baik. Oke, Ibu ke meja kelompok 3 lagi. Gimana? Ada masalah? Ada kendala? Aman ya? Baik. Silahkan berembuk. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Setelah itu, perwakilan kelompok maju mempresentasikannya. Gimana? Sudah ya? Sudah selesai? Ya, Bu. Baik. Nah, dalam LKPD-nya ada 3 soal dan Ibu bagi untuk kelompok 1 menyelesaikan soal nomor 1, untuk kelompok 2 menyelesaikan soal nomor 2, dan untuk kelompok 3 menyelesaikan soal yang nomor 3. Baik, Ibu mulai. Oke. Ibu mulai untuk kelompok yang pertama. Silahkan tampil menjawab permasalahan di nomor yang pertama. Baik, ketua kelompoknya. Silahkan ditampilkan. Siapa ini, Bu? Kelompok 1 siapa tadi ya? Kelompoknya Danang ya? Kelompok 1. Saya kelompok 2, Bu. Ya, Saya, oh Indah, Bu. Indah. Maaf, Indah. Oke. Ya, silahkan Indah tampil untuk membahas soal nomor 1-nya. Nomor 1, aktivitas manusia yang memberikan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati. Itu ada aktivitas ladang berpindah, Bu. Ini memusnahkan berbagai jenis tumbuhan, juga merusak struktur tanah, ya. Kemudian ada intensifikasi tumbuhan, ini penggunaan pupuk-pupuk itu, Bu. Kemudian penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul, sehingga yang lokal, yang asli ini mulai tergeser. Kemudian ada perburuan liar, Bu, dan penangkapan ikan secara tidak tepat. Nah, ini nanti bisa memusnahkan populasi mereka. Betul. Ada lagi? Kemudian apa lagi ya? Ada. Oke, mungkin bisa itu ya jawabannya. Mungkin ada tambahan dari kelompok lain. Terima kasih untuk Indah. Kelompoknya hebat sekali. Tepuk tangan dulu dong teman-teman untuk kelompok 1. Ya, gimana kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan? Kira-kira aktivitas manusia yang memberikan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati, apalagi ya selain yang disebut sama sama Indah tadi kelompoknya? Ayo. Gimana kelompok 2? Itu kayak itu, Bu, apa yang hutan ditebang pas diganti sawit itu, Bu. Itu jadi masalah apa enggak ya, Bu ya? Iya, ini ya hutannya ditebang, kemudian iya diganti sawit, Bu. Intinya kalau proses penebangan hutan ya itu sangat berdampak terhadap bagaimana nanti populasi keanekaragaman hayati. Oke, gimana? Bisa ya dipaham untuk nomor 1-nya? Ya, Bu. Bisa, Bu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan kelompok 2 maju mempresentasikan. Diwakili Puji, Bu. Puji mau jawab yang kelompok 2.
Boleh, perwakilan kelasnya biar semuanya dapat nilai. Semuanya Iya, Bu. aktif dalam Iya, Bu. berdiskusi. Ya Bu, saya mewakili dari kelompok 2 Bu, kelompok saya. Ada pertanyaannya, jelaskan aktivitas manusia yang memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati. Ya Bu Ya, ya, itu kalau ya, hasil diskusi dari kelompok kami, itu yang pertama aktivitasnya itu penghijauan dan reboisasi Bu. Nah, selain menambah jumlah tumbuhan baru juga memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Itu ya, betul sekali. Apalagi? yang kedua ada pengendalian hama secara biologi, Bu. Nah, Ya, ini merupakan usaha pemberantasan hama tanpa merusak ekosistem sehingga ya, menyebabkan hilangnya jenis hewan dan tanaman oleh penggunaan insektisida. Selain itu, serangan hama dapat dicegah dengan predator alami. Agar ekosistem tetap terjaga. Terus yang kemudian aktivitasnya ada penebangan hutan dengan perencanaan yang baik, Bu. Nah, di sini dilakukan peremajaan atau tebang pilih tanaman. Terus yang aktivitas yang ketiga itu ada usaha pemulihan dan hewan yang unggul, Bu. Nah, di sini itu bisa menambah kekayaan sumber plasma nutfah dengan tetap melestarikan hewan dan tumbuhan lokal. Itu Bu dari kelompok 2. wah, hebat sekali jawabannya. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya kelompok 2. Iya dong. Ya Ibu. Ya, saya Ya. hebat, Bu. Wah, luar biasa ini kelompoknya si Danang. Oke, gimana? Ada tanggapan dari kelompok lain atau kita lanjut untuk presentasi yang ketiga? Oke, gimana? Sama ya untuk kelompok Sama, Bu. Iya. Sama, Bu. Iya, baik. Oke, kita lanjut untuk presentasi yang kelompok ketiga akan membahas soal nomor 3. Siapa perwakilan kelompoknya? Ayo, siapa, Re? Ayo nih, mana nih personil kelompok 3? Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu. Rana belum, Bu. Iya, Bu. Oke, boleh, silahkan. Mewakili kelompok kami, Bu, hasil diskusi kami, upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan penghijauan atau reboisasi, Bu. Oke. Terus yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Oke, apalagi? Terus, tidak melakukan perburuan liar. Terus yang keempat, tidak melakukan illegal logging, Bu. Ya, sudah? Wah, terima kasih Ranap atas jawabannya. Super sekali, hebat semua. Tepuk tangan dulu. Oke, ada yang ingin menambahkan dari kelompok lain? Tanya, Bu. Ya. Tanya, Bu. Kemarin itu saya baca buku ada yang itu, Bu, pengendalian hama atau predator alami itu betul apa enggak, Bu? Bisa itu, Bu, buat keanekaragaman hayati, Bu? Iya, bisa. Tadi sudah dijawab di pertanyaan yang kedua ya, sudah dijelaskan sama kelompoknya. Ini Inta tadi. Ini Inta. Inta tadi keluar, Bu. Jangan bilang-bilang deh. Ya, gitu ya. Oke, yang ketiga ada yang mau menambahkan nih soal yang ketiga. Kelompok siapa? Bu, Ayo. ditambah nilainya ya, Bu ya. Iya, boleh. Silakan. Oke, Bu. Saya, Bu. Menambahkan. Puji. Untuk upaya yang dapat dilakukan itu seperti itu, Bu. Upaya in situ dan ex situ itu, Bu. Salah apa benar, Bu? Ya, betul sekali. Mungkin Puji bisa jelaskan ke teman-temannya yang in situ itu gimana maksudnya dan ex situ itu gimana? Oke, Bu. Kalau in situ itu upaya yang dilakukan pada habitat asli, Bu. Misalnya pelestarian komodo di Pulau Komodo seperti itu, Bu. Ya. Kalau ex situ itu upaya yang dilakukan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya, Bu. Contohnya itu di kebun binatang, Bu. Di kebun raya seperti itu kan banyak-banyak hewan atau
tumbuhan yang ada tetapi bukan dari tempat habitat aslinya. Iya, betul sekali. Wah, hebat-hebat ini kelompok teman-teman. Keren banget kelompok saya Kelompok itu, Bu. Danang lagi ya. Wah, tepuk tangan dulu dong Iya. teman-temannya. Saya paling besar ini, Bu. Sama kelompok mantap, hebat. Literasinya juga sudah bagus. Baik, jadi ada 3 permasalahan yang sudah kita sebutkan. Nah, oke. Jadi sudah ya tadi ada Ibu cek lagi nih hasil dari diskusi kita. Ibu cek lagi nih gimana apa saja yang kita pelajari hari ini berdasarkan hasil kegiatan kita yang tadi. Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Hari ini kita belajar apa saja ya? Coba Indah. Hari ini kita belajar apa? Indah? Atau Indah, ada ketiduran Bu Indahnya, Bu. Waduh, mentang-mentang jam terakhir ini semuanya. Ayo semangat, dikit lagi kita pulang. Intah saja. Coba hari ini kita belajar apa saja ya hari ini? Saya ya, Bu. Ya. Untuk keanekaragaman hayati, cara pelestariannya, kemudian cara penanggulangannya, kemudian manfaat sama apa tadi ya? Duh, tadi saya diajak ngobrol sama Rana, Bu. Aduh, ini jangan saling ganggu ya sama temannya. Oke, saya lanjut ke ketua kelompok aja deh. Hari ini belajar apa nih, Danang? Atau Zainul nih hari ini kita belajar apa saja Zainul? Aduh. Tadi kita sudah membahas tentang dampak buruknya dari keanekaragaman hayati itu, kemudian dampak positifnya, setelah lagi upaya-upaya kita bagaimana untuk melestarikannya. Nah, baik, terima. Ya, gimana lagi? Lanjutkan. Insya-Allahnya itu. Oke, saya cek lagi. Ini Suarni masih ada? Suarni memperhatikan? Dari tadi ke kamar mandi nggak balik-balik, Bu. Bu, jangan-jangan ini temannya pingsan loh di kamar mandi, nanti dicek ya. Paling Suarni belok ke kantin, Bu. Iya, ini kebiasaan buruk ini, isinya ke toilet tapi malah nangkep di kantin. Iya, coba Puji, Ibu mau ngecek dulu. Hasil belajar kita hari ini belajar tentang apa saja? Kalau seingat saya itu Bu, tadi yang pertama belajar tentang aktivitas yang apa Bu? Yang memberi dampak buruk. Yang menyebabkan kerusakan lingkungan Bu. Yang kedua itu macam-macam aktivitas yang bisa apa ya Bu ya, yang bisa memberikan dampak positif terhadap keanekaragaman hayati. Iya, wah saya bisa menyimpulkan. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, mantap. Berarti pembelajaran hari ini kita berhasil apa tidak ya? Sangat berhasil Bu. Baik, jadi hari ini Ibu sudah mengecek, ternyata semuanya memperhatikan. Nah, Ibu sebelum mengakhiri kegiatan kita bertanya nih, gimana perasaan anak-anak selama belajar tadi? Senang, gimana Bu. perasaannya? Senang, Bu. Nah, kira-kira kenapa senang ya? Videonya gimana? Videonya menarik, Bu. Baik, alhamdulillah. Gurunya ramah, Bu. Ibu ramah. Terima kasih. Baik, hari ini Ibu akan menyimpulkan. Ya, kita menyimpulkan ya, hari ini kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati, kemudian tentang ancaman dan upaya pelestariannya. Nah, misalnya, apalagi nih ya, Ibu akan tanya yang belum bersuara. Marlina? Oke, Marlina, contoh dari aktivitas buruk yang dilakukan oleh manusia apa yang mengancam pelestarian? Misalnya pembakaran hutan, Bu. Ya, apalagi? Kemudian ladang berpindah, Bu. Baik, terima kasih Marlina. Kemudian lanjut ke Bambang ya.
Bambang, upaya yang bisa dilakukan untuk tetap melestarikan. Tadi ada 2 tuh yang dijawab oleh kelompok 3. Apa saja tuh? In situ sama ex situ, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Bambang. Baik, jadi mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang ancaman dan upaya pelestarian. Ancamannya yaitu tadi ada kebakaran hutan, ada penebangan hutan yang tidak baik, kemudian tapi selain ada dampak negatif dari aktivitas, ada pula yang memberikan kegiatan-kegiatan positif untuk pelestarian. Misalnya dilakukan tebang pilih, kemudian reboisasi, dan seterusnya. Itu yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian upaya yang bisa kita lakukan yaitu ada secara in situ dan ex situ. Begitu ya anak-anak? Gimana? Paham hari ini yang disampaikan? Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. Pengen cepat Paham, Bu. baik. Jadi mungkin Ibu sudah memberikan kesimpulan. Sekarang Ibu menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap fokus untuk mengejar cita-citanya. Dalam belajar itu selalulah menjadi gelas kosong. Kenapa gelas kosong? Karena kalau kita belajar, jadikanlah diri kita sebagai gelas kosong yang diisi oleh ilmu, sehingga bisa menampung ilmu yang kita dapatkan di Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Paham, Bu. Pengen cepat pulang, Ya, Bu. baik. Jadi mungkin Ibu sudah memberikan kesimpulan. Sekarang Ibu menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, tetap semangat, tetap fokus untuk mengejar cita-citanya. Dalam belajar itu selalulah menjadi gelas kosong. Kenapa gelas kosong? Karena kalau kita belajar, jadikanlah diri kita sebagai gelas kosong yang diisi oleh ilmu, sehingga bisa menampung ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Nah, untuk berikutnya, di pertemuan berikutnya, silahkan anak-anakku sekalian membaca tugasnya ini ya, membaca, melaksanakan literasi untuk pertemuan berikutnya itu tentang materi virus. Jadi, dipelajari di rumah ya, dibaca materinya. Kalau nggak lupa, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, nah mungkin ada baiknya Ibu sebelum menutup, karena kita tadi memulainya dengan berdoa, maka sebelum pulang juga kita berdoa. Oke, silahkan Ketua Kelas dipimpin kembali doa untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Danang, Bu. Danang, ini Danang, mana Danang? Ini Danang nggak memperhatikan Ya, Bu. nih, kita sudah mau keluar nih. Oke, Iya, Bu. Ini diajak ngomong sama Eta nih, Bu. Kita suka ini. ajak ngomong. Jangan bercanda ya. Ayo, silahkan berdoa Ya, Bu. untuk mengakhiri pembelajaran Oke, Bu. kita. Oke, teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kalau kita selalu bersyukur ya. Dan berdoa supaya ilmu kita nanti bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Hati-hati di jalan ya, anak-anakku sekalian. Iya, Bu. Ya, Bu. Saya mau bareng sama Niko, Bu. Oke. Ya, perhatikan barang, Nggak jadi sama saya, Inta. perhatikan barang-barangnya. Iya, Bu. Dulu ya. Ya, cek kembali buku-bukunya yang ada di laci. Perhatikan barang-barangnya. Pulang. Bu. Hati-hati di jalan. Jangan main ke rumah teman ya, langsung pulang ke rumah. Ya. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini lanjut. Saya lagi, Bu. Terima Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi untuk Bu Nur Samsi, mulai dari kegiatan pendahuluannya itu tadi sudah lengkap, mulai dari salam, cek kehadiran, membangun semangat, doa, mengingat materi yang lampau,
dan juga pertanyaan pemantiknya itu tadi sudah disampaikan semuanya. Untuk kegiatan intinya mulai dari orientasi pada masalah sampai di akhir penyajian hasilnya tadi sudah disampaikan juga, dan itu tadi sudah runut, sudah lengkap. Dan untuk penutupnya itu tadi juga sudah lengkap, mulai dari apresiasi, terus refleksi, terus ada evaluasinya juga, itu tadi sudah lengkap semuanya. Jadi kalau menurut saya yang disampaikan Bu Nur Samsi ini sangat luar biasa. Jadi terakhir gongnya, jadi gitu. Oke, itu kalau menurut saya itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko. Terima kasih Bu Nur Samsi, dan terima kasih Pak Niko atas apresiasinya. Bu Nur Samsi sangat keren untuk pagi ini. Untuk pembelajaran hari ini semua sudah tercover dengan sangat baik, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, sampai dengan penutup. Di kegiatan inti juga sudah runtut ya, mulai dari menyapa, kemudian presensi dan doa. Apalagi ini karena anak-anaknya atau adiknya nakal itu ada penyemangat dari Bu Nur Samsi, keren. Kemudian untuk persepsi dan juga motivasi, penyampaian tujuan maupun KD semuanya sudah tercover dengan sangat baik. Kemudian untuk yang kegiatan inti, karena Bu Samsi menggunakan PBL, sintaknya juga sudah dilalui dengan baik, mulai dari orientasi masalah, kemudian ini membentukkan kelompok, ada pembagian LKPD, kemudian juga dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Di setiap diskusi kelompok, Bu Samsi sudah memberi bimbingan dengan sangat baik, tadi tampak pada kegiatan. Kemudian setiap kelompok diberi kesempatan untuk presentasi. Kemudian ada tanggapan dari kelompok lain. Kemudian di akhir presentasi diakhiri dengan menarik kesimpulan, yaitu dari peserta didik, kemudian diberi penguatan dari Ibu Nur Samsi. Oke, kemudian di kegiatan penutup juga sudah runtut, juga sudah tampak adanya refleksi. Jadi bagaimana perasaan untuk pada hari ini setelah diberi materi tentang keanekaragaman hayati. Kemudian tadi ada menjawab menarik, sangat senang, ya itu ya Bu Nur. Kemudian untuk setelah refleksi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi. Kemudian juga tidak lupa menanyakan materi yang akan dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Kemudian di akhir penutup diakhiri dengan salam. Baik Bu Nur, yang jelas harus dinampakkan ya untuk tingkat berpikir hotnya untuk peserta didik, karena PBE itu salah satunya untuk melatih kemampuan berpikir kritis, kemampuan untuk sebagai problem solver atau untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian harus nampak pula ini untuk perbaikan ke depan ya, yaitu adanya terlaksananya 4 kemampuan ya, yaitu 4K, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Tapi insya Allah di pembelajaran proses pembelajaran tadi semuanya sudah tampak tercover dengan sangat baik. Tetap semangat Bu Nur, semangat untuk selalu dinamis, untuk selalu berubah, untuk selalu menuju menjadi guru yang inovatif dan profesional. Terima kasih. Rasakan resahku dan buat aku tersenyum. Dengan canda tawamu, walau putus
sekejap, karena hanya engkaulah yang sanggup redakan aku, karena engkaulah satu-satunya untukku, dan pastikan kita selalu bersama, karena dirimu lah yang sanggup mengerti aku dalam susah ataupun senang.